Basarnas Manado siap siaga dalam penanganan bencana letusan Gunung Ruang yang terjadi di Kepulauan Tagulandang, Sulawesi Utara. Sebanyak 47 personil Polri dan 1 ASN yang berprestasi dari jajaran Polda Jawa Timur mendapat penghargaan dari Kapolda Jawa Timur. Kapolres Purbalingga bantu dorong kendaraan yang mogok meski hujan deras agar bisa menepi dan tidak menimbulkan kemacetan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Terjadi peningkatan aktivitas gunung api Ruang dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi terdampak Desa Pumpunte dan Desa Patologi di Kecamatan Tagulandang. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang, maka tingkat aktivitas Gunung Ruang dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, terhitung mulai tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WITA. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BNPB, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada Selasa malam. Lokasi terdampak Desa Pumpunte dan Desa Patologi di Kecamatan Tagulandang. Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Sitaro, Rabu 17 April, Gunung Ruang kembali erupsi pukul 1.30 dini hari dan terjadi hujan abu vulkanik. Jaringan komunikasi di Kampung Laing Patehi menyebabkan sinyal komunikasi terputus. Dampak erupsi Gunung Ruang sebanyak 272 kakak atau sekitar 828 jiwa mengungsi dengan rincian 45 jiwa berada di gedung BPU Kecamatan Tagulandang dan sebanyak 783 jiwa berada di rumah kerabat dan saudara di daratan Pulau Tagulandang. Penanganan erupsi Gunung Ruang, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Birau menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 April 2024. Basarnas Manado siap siaga dalam penanganan bencana letusan Gunung Ruang yang terjadi di Kepulauan Tagulandang, Sulawesi Utara. Tim SAR gabungan telah mendirikan posko di pendopo kantor Camat Induk Tagulandang. Masyarakat yang terdampak letusan Gunung Ruang sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan seperti Basarnas, TNI, Polri, BPBD Tagana, Dinas Kesehatan, dan potensi SAR lainnya saat ini masih berjaga-jaga untuk pengamanan apabila terjadi letusan susulan. Tim SAR gabungan mengimbau seluruh masyarakat yang berlokasi kurang dari 5 km dari Gunung Ruang agar menghentikan sementara aktivitasnya sampai dinyatakan aman. Tim SAR gabungan telah mendirikan posko di pendopo kantor Camat Induk Tagulandang apabila ada warga yang belum dievakuasi atau masih beraktivitas di sekitar Gunung Ruang bisa melaporkan ke posko agar secepatnya dievakuasi. Kepala Basarnas Manado Monce Bruri menyampaikan saat ini tim SAR gabungan sudah mengevakuasi warga masyarakat sebanyak 497 jiwa.
Basarnas menyiagakan sebanyak 24 personil di Tagulandang sampai 7 hari ke depan. Dan apabila ada peningkatan aktivitas gunung ruang akan segera dilakukan penambahan jumlah personil. Kepolisian Sektor Ciledug Polres Metro Tangerang Kota melaksanakan pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas saat terjadi kebakaran toko di Jalan Bering Sudimara Selatan, Ciledug Kota, Tangerang, Banten. Personel Polsek Ciledug melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di area kebakaran yang melanda 2 toko di Jalan Sudimara Selatan, Ciledug, Tangerang, Rabu 17 April 2024. Api membesar di salah satu toko yang menjual kasur dan toko perabot. Kedua toko yang terbakar adalah milik Haji Purwanto. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Beberapa barang berhasil diselamatkan dan diletakkan di pinggir jalan Gang Beringin. Beruntung 2 rumah yang bersebelahan dengan sumber api tidak mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Saat ini, api sudah dapat dipadamkan dan masih dalam proses pendinginan. Tim Humas Polsek Ciledug Polres Metro Tangerang Kota melakukan untuk Polri TV. Polsek Sukaraja Polresta Banyumas Polda Jateng menyerahkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran rumah di Desa Sukaraja, Lor Sukaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Pemberian bantuan korban kebakaran rumah ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Sukaraja AKP Sutrisno bersama anggota dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Sukaraja Lor serta warga sekitar. Bantuan sosial ini diberikan kepada Tugiman, Oniman dan Slamet Hadi Siswoyo, warga Sukaraja Lor yang mengalami musibah kebakaran rumah. Kegiatan ini merupakan wujud kehadiran serta kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Tim Humas Polsek Sukaraja Polresta Banyumas Polda Jateng melaporkan untuk Polri TV. Jenazah Bribda Oktavianus Buara, korban penganiayaan orang tidak dikenal, tiba di Sentani, Jayapura, Papua. Jenazah Bribda Oktavianus Buara, korban tewas setelah dianiaya oleh orang tidak dikenal tak jauh dari Mako-Polres Yahukimo, tiba sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat Trigana Air dari Yahukimo ke Jayapura pada Selasa sore. Setibanya di Jayapura, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Papua. Sementara itu, Polres Yahukimo saat ini terus lakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang tidak dikenal hingga menewaskan personil Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengatakan atas kejadian tersebut saat ini telah terdapat 3 orang terduga pelaku yang tengah diselidiki dan diamankan. Ia menyebut saat ini telah dilakukan penyisiran di area kejadian sebagai upaya pengejaran terhadap pelaku, melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengungkap pelaku dan motif serta meningkatkan patroli di sekitar kota DKI. Polda Papua telah menahan seorang tersangka berinisial TI yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom atas dugaan kasus dana bantuan sosial tahun anggaran 2018. Sebelumnya tersangka menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kerom. Unit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Papua menahan tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos Tri Siswanda Indra yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Kerom. Dana bansos diduga digunakan untuk modal usaha pada kelompok masyarakat atau perseorangan sesuai dengan daftar penerimaan anggaran OPDBP KAD Kerom tahun anggaran 2018 karena sebelumnya tersangka berinisial TI menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kerom. Atas dugaan tindak pidana korupsi, tersangka inisial TI menyebabkan kerugian negara sebesar 18 miliar rupiah.
Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.